Pernyataan politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Kabupaten Garut Yuda Puja Turnawan kepada mantan Bupati Garut Rudi Gunawan terkait polemik renovasi rumah dinas Bupati Garut oleh PJ Bupati yang saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Garut. Politisi PDI Perjuangan Yuda Puja Turnawan mengungkapkan kekecewaannya dengan pernyataan mantan Bupati Garut Rudi Gunawan di media. Yuda menyarankan kepada Rudi Gunawan untuk tabayun dan bisa seiring kondusif dengan PJ Bupati Garut Barnas Adjidin. Tak hanya sampai di situ, politisi PDI Perjuangan Yuda Puja Turnawan membeberkan anggaran Mamin, dokumentasi pimpinan dan Rumdin, mantan Bupati Garut Rudi Gunawan, dan mantan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman yang ia pernah kritisi, baik di pandangan umum DPRD Kabupaten Garut kepada Bupati Garut Rudi Gunawan dan juga di media. Bagaimana respon mantan Bupati Garut Rudi Gunawan terkait pernyataan politisi PDI Perjuangan Yuda Puja Turnawan? Di luar studio, saya sudah terhubung dengan mantan Bupati Garut Rudi Gunawan. Pak Rudi, dengan pernyataan politisi PDI Perjuangan Yuda Puja Turnawan kepada Anda, apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik, khususnya warga Garut? Silakan Pak Rudi untuk ditanggapi. Tentu sekali lagi saya akan memberikan dukungan penuh terhadap pekerjaan Pak PJ, Pak Barnas Adjidin sebagai PJ Bupati Garut, mengantarkan untuk bisa dilaksanakannya pilkada untuk Bupati definitif 2024-2029. Tentang renovasi pendopo kan sudah clear. Menurut beliau itu adalah dana pribadi. Sehingga kalau dana pribadi boleh-boleh saja seseorang bisa menghibahkan kepada pemerintah daerah. Dan tentu saya ucapkan terima kasih. Itu saya kira clear ya. Sudah dinyatakan bahwa dana itu adalah dana pribadi. Soal dampak lain sebagainya itu di luar konteks yang harus kita bicarakan. Tapi kalau misalnya Pak Yuda menyatakan ada anggaran makan minum Bupati 1,4 miliar, coba dilihat di DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk apa aja? Tentu anggota DPRD bisa memanggil bagian umum, berapa dan digunakannya untuk apa. Saya Bupati yang paham terhadap APBD. Saya tidak perlu menunjuk berapa perjalanan dinas di masing-masing SKPD termasuk di DPRD. Tapi itu kan sudah disahkan, itu adalah keputusan daripada Bupati dan DPRD. Nah, tentunya saya berharap pertama kita sukseskan program kerja Pak PJ. Yang kedua, apa yang sudah disampaikan oleh Pak PJ mengenai hal yang berhubungan dengan pendopo direnovasi, dicat dan sebagainya, orang yang tahu kan nggak mungkin dicat dan sebagainya. Udahlah, itu nanti hal yang tidak perlu kita bicarakan kembali. Soal hal persepsi lainnya itu di dalam konteks. Yang ketiga, mengenai anggaran makan minum, cek saja oleh siapapun entitas. Ya, berapa sebenarnya biaya perjalanan dinas bupati, biaya perjalanan dinas anggota DPRD, biaya perjalanan dinas, makan minum bupati, makan minum DPRD, itu bisa dicek karena kita sekarang sudah berbaris transparansi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yuda tentu saya tidak apa-apa, tapi jalankan fungsi legislatif sebagai yang memberikan fungsi pengawasan. Pengawasan saja Pak Yuda, dan bagaimana saya tahu persis tentang APBD. Selamat bekerja Pak PJ, sukses di Garut. Anda tadi menyatakan jalankan fungsi legislatif sebagai fungsi pengawasan. Tentunya ini kepada DPRD Kabupaten Garut. Pak Rudi, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada DPRD Kabupaten Garut. Silakan Pak Rudi untuk direspon. Ya, saya apresiasi terhadap seluruh anggota DPRD. Kita tepat waktu menjalankan roda pemerintahan, sehingga kita dapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi itu sisi kelembagaan. Individunya ada yang suka sidang, ada yang tidak, itu urusan praksi. Tapi fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi. Legislasi itu adalah
membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk perda, baik atas inisiatif DPRD maupun atas usulan daripada eksekutif. Yang kedua adalah, fungsi pengawasan. Nah, ini dalam fungsi pengawasan itu, dilakukanlah pengawasan melalui rapat-rapat kerja. Makanya DPRD bisa saja nanya, yang 1,4 miliar misalnya makan minum bupati berapa, perjalanan dinas bupati berapa. Dulu saya sudah jawab pandangan umum daripada PDIP yang menyinggung perjalanan dinas bupati ya, oleh kita dijawab, nggak ada masalah, kita transparan. Dan tentu, saya berharap ini bisa menjadi pembelajaran ke depan. Sesuatu boleh saja, kalau ada aspek yang melanggar hukum, boleh saja APH buka 24 jam kok, ya. Tentu itu yang komitmen kami. Sebagai penutup dan closing statement dari Anda, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada politisi PDI Perjuangan dan juga anggota DPRD Kabupaten Garut, Yuda Puja Turnawan? Silakan Pak Rudi, ini yang terakhir. Saya kira ini kan dia politisi ya, apalagi saya adalah, penasehat daripada tim pemenangan nomor 2. Dan selama ini PDIP juga di dalam kan juga mengkritisi meskipun akhirnya juga menerima. Pandangan umum kami jawab ya, kalau tidak puas terhadap jawaban kami kan bisa ke kami, dilakukan lagi pendalaman di dalam fungsi pengawasan. Sebenarnya saya tidak apa-apa, Pak Yuda seperti itu juga tidak apa-apa. Jadi tidak usah mengadu dombakan saya dengan Pak PJ. Saya, memberikan dukungan ketika ada pertanyaan, "Pak, kenapa ada apa?" Saya bilang, "Nggak ada anggarannya itu, kan biasa aja, nggak ada anggarannya itu." Terus mungkin saja Pak PJ tidak nyaman dengan itu, karena mungkin Pak PJ seleranya tinggi, hanya gitu aja, kan memang benar. Kalau itu menurut saya masih bisa tidak dilakukan, karena itu tidak bisa dicat, itu adalah temboknya bees, itu harus pakai wallpaper. Jadi itu bau lagi, karena di bawahnya karena sudah lama ya, naik. Jadi semuanya itu pakai interior. Jadi adalah penggantian interior lah kalau yang jelasnya. Kalau yang jujurnya itu adalah diganti dengan interior baru, itu yang benar. Dan kita tidak perlu permasalahkan, biaya pribadi kok. Baik hati saja Pak PJ dan punya banyak uang untuk bisa, menghibahkan kepada, Kabupaten Garut, hanya itu.